Saat ini AI sudah merajalela di dunia digital dan gak sedikit saat ini pun para kreator di YouTube itu menggunakan bantuan AI dalam membuatkan kontennya. Yang sebelumnya mungkin para kreator di YouTube ini banyak sekali yang merasa ketakutan saat dirinya membuatkan konten dengan menggunakan full AI. Itu pastinya banyak sekali yang ketakutan ditolak monetisasi. Tapi sebetulnya walaupun kita membuatkan konten yang itu full dengan menggunakan bantuan AI, itu sebetulnya bisa saja dimonetisasi. Hal itu tergantung konteksnya. Dan yang paling terpenting adalah konten full AI tersebut itu tidak termasuk ke konten yang berulang. Bahkan kini pun YouTube mendorong alias mendukung kita sebagai kreator untuk menggunakan alat pengeditan atau pembuatan konten, yaitu seperti halnya dengan menggunakan AI tapi secara inovatif. Tapi juga di sini kita harus mengungkapkan kepada penonton tentang konten yang kita buat. Apakah konten yang kita buat itu asli ataupun tidak? Maksud asli di sini itu hanya konten yang nyata. Dan maksud yang tidak asli itu seperti halnya konten editing yang menggunakan AI seolah-olah seperti nyata. Dengan hal ini pun YouTube meluncurkan sebuah settingan terbaru yang harus kita pilih nantinya saat kita mengupload sebuah video. Nah, di sini saya akan lebih memperjelas tentang settingan yang dimaksud agar kita sebagai kreator tidak salah memilih saat akan mengupload video. Karena jika kita salah memilih nantinya akan mengakibatkan fatal pada channel kita. Seperti yang dikatakan YouTube-nya, kita akan terkena penalti dari YouTube. Bahkan nantinya bisa mengakibatkan penghapusan konten ataupun penangguhan channel kita dari program partner YouTube. Jadi simak selengkapnya, jangan sampai skip, agar kalian sebagai pemula bisa paham sepenuhnya tentang settingan yang dimaksud. Oke, langsung saja di sini saya perlihatkan settingan yang diwajibkan oleh YouTube kepada kita sebagai kreator saat mengupload video. Oh ya, untuk settingan ini hanya tersedia pada YouTube versi desktop. Jadi belum ada untuk versi di aplikasinya ya. Tapi nantinya YouTube pun akan memperluas agar kita bisa setting dengan menggunakan YouTube pada ponsel kita, yaitu di aplikasi YouTube ya, YouTube biasa. Saat kita akan mengupload video melalui YouTube desktop, nah seperti ini tampilannya ya. Nanti di sini kita pilih saja tampilkan lebih banyak. Nah, di sini setelah pilihan promosi berbayar, ada konten hasil modifikasi. Di sini YouTube sudah menanyakan kepada kita, apakah salah satu berikut mendeskripsikan konten Anda? Nah, di sini ada 3 poin. Apakah ketiga poin ini kira-kira cocok atau tidak dengan konten yang kita buat? Jika sekiranya tidak ada yang cocok, maka kita pilih saja opsi yang tidak. Begitupun sebaliknya, jika di salah satu poin itu seandainya ada yang cocok dengan konten kita, maka kita wajib memilihnya ya. Sebetulnya hanya itu saja ya tugas kita untuk memilih opsi tersebut, ya ataupun tidak. Akan tetapi di sini saya yakin pastinya pemula di sini masih pada bingung tentang ketiga poin tersebut. Nah, di sini saya akan lebih memperluas ataupun merincikan ketiga hal tersebut. Di sini, YouTube sudah memberikan contoh mana yang perlu menjawab iya dan juga tidak. Misalkan, di sini kita membuatkan konten original dengan wajah kita sendiri. Lalu, kita menggunakan editan yang mempercantik wajah ya, mungkin dengan menggunakan filter ataupun yang lainnya pada aplikasi editannya. Nah, maka hal ini kita tidak perlu mengungkapkan oleh kreator, alias di sini kita pilih saja yang tidak. Tapi, misal, jika kita membuatkan konten original dengan wajah kita, tapi nantinya wajah kita itu diganti yaitu dengan menggunakan AI, seperti halnya wajah artis ataupun orang lain. Nah, maka di sini kita harus pilih iya.
Lalu selain itu di sini kita membuatkan atau memperluas tampilan latar secara sintetis untuk menyimulasikan mobil yang bergerak. Mungkin seperti hanya yang ada di belakang saya ini ya. Ada mobil yang sedang maju ataupun hanya bergerak saja. Nah, ini saya edit dengan menggunakan AI. Tapi ini hanya bergerak saja ya. Nah, maka di sini kita memilih saja yang tidak. Akan tetapi, jika kita memodifikasi latarnya itu dengan mobil yang sedang kejar-kejaran, seperti halnya ya seperti nyata, padahal di dunia nyatanya itu tidak ada ya, seperti halnya di film nggak ada, di yang lain juga tidak ada, ya kita hanya membuat kejar-kejaran mobil aja. Seolah-olah mobil tersebut itu adalah kejar-kejaran yang nyata ya. Maka di sini kita wajib memilih opsi yang iya. Selanjutnya, jika kita menggunakan efek untuk meningkatkan kualitas audio, seperti halnya yang pernah saya buat tutorialnya, yaitu seperti halnya menghilangkan suara berisik pada video. Nah, itu kita bisa memilihnya yang opsi tidak. Akan tetapi, jika di sini kita membuatkan editan audionya itu yang seolah-olah orang terkenal memberikan saran ataupun sedang berbicara, mungkin seperti halnya ya seperti ini nih ya. Ini anggap aja artis yang dulu pernah saya buatkan dengan menggunakan AI ya. Saya coba putar sedikit ya. Halo, perkenalkan, saya adalah asistennya Bang Metrik. Saya akan banyak membantu Bang Metrik dalam membuat konten. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Bang Metrik. Nah, sebetulnya orang yang saya buat ini itu tidak nyata ya. Itu karena saya buat dengan AI ya. Apalagi jika kita menggantinya dengan wajah artis, lalu bicaranya itu seolah-olah seperti halnya memberikan saran ataupun yang ya seperti halnya hoax seperti itu ya. Nah, di situ kita wajib memilih opsi yang iya. Lalu di sini satu lagi yaitu contoh. Jika kita menggunakan animasi rudal ya, yang misal menggunakan AI. Tapi rudal ini hanya sebatas animasi aja gitu ya. Ya kita bisa memilihnya yang opsi tidak. Akan tetapi, jika kita membuatkan animasi rudalnya itu seolah-olah menembakkan ke sebuah ataupun suatu kota gitu ya, ataupun suatu tempat, nah maka di sini kita wajib memilih ya. Alhasil, dari contoh-contoh yang sudah dibahas tadi, jika kita membuatkan konten yang diedit di dunia nyatanya itu tidak ada, tapi kita jadikan seolah-olah seperti halnya ada ataupun nyata. Entah itu kita edit dengan menggunakan AI ataupun tidak. Maka kita wajib memerlukan pengungkapan oleh kreator ataupun wajib kita memilih opsi yang ya pada settingan saat kita mengupload video. Lalu, bagaimana jika kita tidak mengungkapkan pada settingan tersebut? Nah, di sini YouTube sudah mengatakan konten tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video asli. Padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintetis agar tampak realistis atau seperti nyata. Apalagi jika kreator itu secara konsisten atau terus-menerus tidak mengungkapkan informasi konten, maka di sini kata YouTube-nya dapat dikenai penalti dari YouTube, termasuk penghapusan konten ataupun penangguhan dari program partner YouTube. Alhasil, untuk settingan ini sebaiknya kita ungkapkan saja ya. Jika tidak, maka ya kita pilih saja tidak. Jika ada editan yang seperti itu nyata, padahal hanya sebatas editan, tapi seolah-olah seperti nyata yang di dunia nyatanya tidak ada, nah maka kita wajib memilih opsi yang iya. Untuk settingan YouTube lainnya yang mungkin hal ini tidak banyak diketahui oleh pemula, yaitu settingan video pada deskripsi video saat kita mengupload video. Nah, ini pasti sangat bermanfaat buat teman-teman sebagai pemula. Untuk videonya, teman-teman bisa lanjut melihat pada video yang ini ya. Lanjut saja klik di sini. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses untuk kita bersama.